Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan saat teduh lebih dulu. Semuanya ambil sikap saat teduh. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh adik-adik dari Pavanderstur. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami ingin mulai ibadah Tuhan, keberkati Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan berkati dampingi kami dalam acara ibadah ini Tuhan, supaya lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata, ada putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pemeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Zira Daud ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lagu selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Alangkah Baik dan Indahnya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya.
nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, masih semangat? Adik-adik ada yang belum semangat nih. Oke deh, kalau gitu kami sapa ulang lagi ya. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersukacita. Yes, yes, yes. Waduh, masih belum semangat. Ya udah, kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersukacita. Yes, yes, yes. Wah, semangat nih adik-adik. Siapa di sini yang udah gak sabar dengerin firman Tuhan? Tunjuk tangannya, tangan kanannya, coba diangkat tangan kanannya. Iya, wah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, biar semakin semangat, kami mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Hatiku Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Nanti doanya ikuti Kak Michelle ya. Kita sama-sama berdoa. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ikuti Kak Michelle berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih hari ini hari ini kami boleh kami boleh berkumpul berkumpul untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati Berkati Kak Dinda Kak Dinda supaya apa apa yang disampaikan boleh boleh kami mengerti. Berkati kami juga supaya kami tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Tunjuk tangannya. Wah, banyak banget nih. Oke, kalau gitu sekarang kita panggil Kak Dinda ya. Kak Dinda. Wah, adik-adik, Kak Dinda nggak dengar. Sekali lagi ya, lebih kenceng. 1, 2, 3. Kak Dinda.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Halo adik-adik semua. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Hari ini Kakak Dinda mau cerita tentang Bapak Laban dan Yakub. Siapa adik-adik namanya? Laban. L-A-B-A-N. Laban. Sama satu lagi, namanya Yakub. Siapa adik-adik? Yakub. Y-A-K-U-B. Yakub. Laban adalah ayah dari istrinya Bapak Yakub. Laban menyuruh Yakub untuk berjanji agar tidak berbuat jahat kepada dia dan anak-anaknya Lea dan Rahel. Laban sangat mengasihi anak-anaknya dan juga ke-12 cucunya, sehingga ia tidak mau Yakub menyakiti mereka. Yakub juga sayang kepada Lea dan Rahel. Karena itu, Yakub menyanggupi permintaan Laban dan berjanji untuk melakukannya. Nah, adik-adik, Laban menghargai Yakub, dan Yakub pun menghargai Laban. Dan mereka tidak mau melanggar perjanjian mereka. Karena itu, Yakub dan Laban kemudian juga mendirikan tugu dan tumpukan batu untuk menjadi tanda perjanjian mereka. Laban menamai tumpukan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet dan juga Mispa karena perjanjian mereka disaksikan Tuhan sehingga mereka tidak boleh melanggarnya. Yakub dan keluarganya kemudian hidup dan diberkati Tuhan. Adik-adik, kalau kita sudah berjanji, kita tidak boleh melanggarnya. Kita harus menghargai orang yang kita beri janjinya, agar orang itu juga menghargai kita. Kalau semua orang saling menghargai, kita semua pasti akan berbahagia. Misalnya, adik-adik berjanji, ke mama papa adik-adik berjanji, kalau adik-adik mau minum susu pakai gelas, gak mau pakai dot lagi. Nah, adik-adik tidak boleh melanggar. Adik-adik harus benar-benar minum susu pakai gelas lah aja, gak boleh pakai dot lagi. Atau misalnya adik-adik berjanji mau makan sayur ke mama papa. Adik-adik tidak boleh melanggarnya. Nanti kalau adik-adik gak jadi makan sayur, kan mamanya jadi sedih karena udah masak tapi adik-adik gak jadi makan sayur. Makanya adik-adik harus selalu menghargai janji yang adik-adik buat ya. Oke, sebagai penutup, siapa yang masih ingat nama dua tokoh tadi? Tadi namanya siapa? Bapak siapa? Bapak Laban dan satu lagi Yakub. Pintar. Demikian cerita tentang firman Tuhan minggu ini. Adik-adik harus selalu menghargai ya, agar kedamaian tercipta. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Persembahanku pada Yesus, pada
adik-adik, tadi kan kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi mana jempol, di sini, oke? 1, 2, 3. Mana jempol, di sini, apa kabar jempol? Kabar baik jempol, sembunyi. Mana jari, di sini, apa kabar jari? Kabar baik jari, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai nanti selesai. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Dinda. Sekarang Kak Aisyah mau ajak kita semua untuk beraktivitas bersama. Kalau semuanya sudah siap, yuk kita mulai. Nama aktivitasnya adalah pohon janji. Untuk membuat pohon janji, ini adalah beberapa bahan yang perlu untuk kita siapkan. Adik-adik boleh siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas origami atau kertas warna-warni. Yang kedua ada gunting. Untuk guntingnya dikasih ke mama papa saja yang pegang ya. Yang ketiga ada lem kertas. Yang keempat ada pensil dan juga spidol untuk menulis. Yang kelima ada karton yang cukup keras. Dan yang terakhir ini adalah piring plastik. Setelah digunting, bentuknya akan seperti ini. Adik-adik bisa membuatnya di semua kertas origami atau kertas warna-warni yang adik-adik punya ya. Di sini Kak Aisyah punya beberapa warna. Ada warna merah, warna hijau, ada juga warna kuning, dan ada juga warna abu-abu, dan yang terakhir Kak Aisyah punya warna ungu. Nah, semua kertas yang sudah berbentuk tangan ini nanti akan kita tempelkan. Setelah itu, adik-adik siapkan karton yang keras, kemudian gunting, dan juga piring plastik. Adik-adik minta bantuan mama papa ya. Digunting dulu menjadi 4 bagian di karton yang keras tadi. Kemudian dilipat seperti ini. Setelah dilipat, adik-adik tempelkan di atas piring plastik yang adik-adik punya ya. Dilem menggunakan lem kertas atau double tip atau juga solatip. Nah adik-adik, sekarang kita akan menempel. Tapi sebelumnya kita tulis dulu ya di kertasnya seperti ini. Untuk kertas yang coklat adik-adik tulis, aku berjanji. Setelah itu kita akan tempel di karton yang keras tadi. Untuk menempelnya seperti ini ya adik-adik. Untuk kertas yang coklat, itu sebagai alasnya ya.
Setelah warna coklat sudah selesai, untuk di kertas warna-warni lainnya kita tulis janji-janji yang nanti akan adik-adik lakukan. Contohnya seperti ini ya. Kak Isya tulis berdoa. Adik-adik, kalau aktivitasnya sudah jadi akan berbentuk seperti ini. Seperti cerita hari ini, Kak Dinda mengajarkan kita untuk ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya ya adik-adik, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di pohon janji ini ada janji untuk berdoa, ada janji untuk bilang terima kasih, ada janji untuk merapikan mainan, ada janji untuk sayang kakak dan adik, ada janji untuk bilang maaf, dan ada janji untuk mau makan sayur. Janji ini akan Kak Isya lakukan, begitu juga adik-adik ya. Kalau adik-adik punya janji-janji yang lain, boleh ditempelkan di pohon seperti ini. Nah, adik-adik, berikut adalah aktivitas kita di minggu ini. Sampai bertemu di aktivitas minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku ya, dengan gerakan. Yang pertama kita pakai bahasa Indonesia, dan yang kedua kita pakai bahasa Inggris ya. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang kedua pakai bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyi lagu satu jari kanan, satu jari kiri, dan seterusnya ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku digabung jadi 2, kita buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiri, ku digabung jadi 4, kita buat kamera. Cepat. 3 jari kananku, 3 jari kiri, ku digabung jadi 6, kita buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiri, ku digabung jadi 8, kita buat kelinci loncat. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku digabung jadi 10, mari kita berdoa. Lipat tangannya, sudah. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas hari ini. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami
semua, supaya kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran sama orang tua, dan suka memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, jagalah kami dan orang tua kami, supaya kami sehat selalu. Terima kasih banyak Bapa atas semuanya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah IPA kita hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dah.